Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi, masih kitab Yosua. Kali ini kita akan bicara tentang suku Benyamin. Kemarin kita sudah bicara suku Yehuda, bagaimana mereka menaklukkan itu, tanah Kanaan. Kemudian suku Efraim, Manasye juga sekaligus. Dan sekarang kita masuk kepada suku Benyamin. Kalau kita lihat ada di Yosua pasal 18 ayat yang ke-11 itu sampai ke bawah itu ya, 28. Kita akan belajar ada dua kota yang sangat penting secara spiritual yang menjadi bagian daripada warisan Benyamin sebenarnya. Karena di sini dicatat di pasal 18 itu Betel, itu yang pertama ayat 22. Itu kota yang mana Yakub pertama kali waktu dia lari dari Esau, dia mendapat mimpi dan janji Tuhan juga ya. Di situ juga ketika Yakub kembali dari Laban itu 20 tahun kemudian dia bangun mezbah di sana. Jadi secara spiritual kota Betel itu memiliki makna lah bagi Israel. Betel itu artinya rumah Tuhan ya. Dan itu kota Betel itu diundi dan mendapatlah suku Benyamin itu. Kemudian yang kedua ada kota lagi yang ini sangat penting sekali, Yerusalem. Ya. Pasal 18 ayat 28 ya. Di sini Yerusalem ini ada orang Yebus yang tinggal di kota itu. Dan kita tahu kota itu tadinya ya diserahkan kepada suku Benyamin, tapi mereka tidak menghalau orang Yebus itu. Mari kita dulu baca yang kalau yang Betel ini barangkali kita melihat ini Hakim pasal 1 ayat 23 itu akhirnya menjadi milik suku Efraim. Tadi sebenarnya itu milik suku Benyamin ya, diundikan itu. Mari kita lihat dulu baca Hakim pasal 1 ayat 23. Di sini dikatakan ayat 23 hakim-hakim itu lalu Bani Yusuf mengirim orang untuk mengintai sekitar Betel ya, dan kota ini sebelumnya bernama Luz ya. Ini kota Betel pada akhirnya diambil alih oleh suku Efraim ya. Ini emang menyedihkan, nanti kita melihat itu ya. Kemudian kita langsung dulu masuk ke Yerusalem ini ya. Hakim pasal 1 ayat 21 juga mengatakan begini. Hakim pasal 1 ayat 21, namun keturunan Benyamin tidak mengusir orang Yebus yang tinggal di Yerusalem, sehingga orang Yebus itu masih hidup bersama. Ini hidup bersama pengertiannya damai begitu ya. Hidup bersama dengan keturunan Benyamin di Yerusalem hingga hari ini. Kita tahu ceritanya setelah Daud menjadi raja, dia menghantam orang Yebus itu ya. Orang Yebus itu dihantam oleh Daud, dan Daud menyebut namanya itu Sion, kota Daud ya. Dan bahkan Tuhan memilih Yerusalem menjadi suatu kota di mana Tuhan menaruh namanya di sana. Kota yang dipilih Tuhan, sehingga bait suci dibangun di situ. Seluruh orang Israel harus 3 kali setahun datang ke situ merayakan Paskah, Pentakosta, dan Tabernakel ya. Ini luar biasa kalau Yerusalem itu, kota itu. Dan kita lihat di kitab Wahyu juga masih ada Yerusalem baru nanti yang Tuhan akan kerjakan untuk di bumi ini, Yerusalem turun ya. Oke lah, sekarang kita lihat dulu mengapa ini suku Benyamin tidak meraih, tidak mengambil yang menjadi hak mereka sebenarnya berdasarkan undian itu. Kalau Yerusalem itu, ini saya ada buku ini sebenarnya terjemahan dari New Bible internasional ini. Ini terjemahannya begini. Dari Hakim-Hakim 1 ayat 8 maupun Hakim 1 ayat 21, nampaklah bahwa Yehuda merebut wilayah bagian luar tembok Yerusalem, dan yang menduduki wilayah luar itu ialah suku Benyamin, yang, perhatikan ini, hidup damai dengan orang Yebus yang tinggal di dalam kota. Jadi kota
Yerusalem sendiri itu orang Yebus yang di dalamnya itu tidak dihalau oleh orang Benyamin, suku Benyamin. Hanya suku Yehuda, karena ini bagiannya kalau saudara lihat ya, di sini Danau Galilea, di sini ada Sungai Yordan, di sini ada Laut Mati. Di sinilah bagian Yehuda itu dan Efraim ya. Di sini di tengahnya Benyamin. Ini memang Benyamin sebenarnya strategis juga, dia mendapat wilayah milik pusaka itu karena dia ada dihimpit oleh dua suku yang memang top ya, yang baik Yehuda maupun Efraim itu dua suku yang bahkan kadang bersaing ya. Makanya di Yehezkiel 37 nanti ketika Tuhan pulihkan ini akan disatukan ya, walaupun tetap dalam kepemimpinan Daud di situ. Karena ini Efraim ini ada Jerobeam bin Nebat itu, dan di sini ada Rehabeam itu keturunan Salomo. Jadi ini suku Benyamin sebenarnya posisinya dia sangat strategis lah ya. Karena dia berada di dalam dihimpit oleh dua suku yang merupakan leader lah katakanlah di Israel itu. Tapi sayang ya, sebenarnya Yehuda sudah merebut itu sekitar Yerusalem, dan yang ninggalinya suku Benyamin. Sayangnya Benyamin berdamai dengan orang Yebus ya. Suku Benyamin ini enggak menghalau orang Yebus ya. Kalau lah seandainya suku Benyamin menghalau orang Yebus itu dan Tuhan memilih Yerusalem, ceritanya akan lain itu ya. Ceritanya akan lain itu. Bagaimana memang suku Benyamin ada dua orang yang dipilih Tuhan itu, raja itu Saul itu dari suku Benyamin. Sayangnya Saul juga nggak benar. Hanya 2 tahun pertama dia benar, tapi berikut 38 tahun kemudian dia nggak beres ya, ngejar Daud dan sebagainya. Sekarang kita langsung masuk aja dulu. Mengapa ini suku Benyamin ini kok tidak menghantam atau mengambil warisannya? Ini secara umum ini ada 7 suku juga yang mirip dengan Benyamin. Ini kalau kita lihat di pasal yang ke 13 ini ya. Pasal 13 ini ditegur oleh Yosua ini. Oh, bukan di pasal 13. Sebentar ya. Bermalas-malas itu. Pasal 18 ya. Dikatakan di sini, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, ini kepada 7 suku ya. Yang ini bicara, karena suku selain Ruben, Gad, Manasye itu Yehuda dan Efraim sudah dapat. Mereka dengan inisiatif datang kepada Yosua. Termasuk waktu Yehuda datang itu Kaleb ngomong langsung, berikan pegunungan itu untukku, pegunungan Hebron itu, tempat Abraham dikubur di sana. Jadi suku Yehuda dan suku Efraim dengan aktif dia minta bagiannya. Kemudian masih ada 7 suku ya yang belum mendapatkan itu. Jadi Yosua diselidiki dulu, dibagi-bagi, baru dibuang undi. Nah, suku Benyamin ini kena teguran ini termasuk ya. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Nah, ini 7 suku itu ya. Malas-malas, nggak ngambil. Dikatakan di sini tidak meraih ya warisan yang sudah diberikan. Dikatakan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Udah diberikan. Jadi tinggal maju aja berperang ya. Harus berperang untuk meraih milik pusaka itu. Tapi bukan ini Israel berperang merampas milik orang. Sudah diberikan. Secara de jure sudah milik Israel, itu orang milik suku Benyamin itu daerahnya itu. Tapi Benyamin tidak. Kita langsung aja aplikasikan ya. Ada 2, satu lagi ya. Dikatakan di sini berkali-kali ya, negeri itu di zaman Yosua, waktu Yosua dengan Israel yang melakukan peperangan itu sudah akhirnya kalah lah 7 bangsa itu. Bukan berarti habis ya, kalah dalam arti aman dan berhenti berperang negeri itu ya. Jadi ini berkali-kali itu dikatakan itu negeri itu setelah dikalahkan oleh Yosua aman dan berhenti berperang. Nah, keamanan ini dan berhenti berperang ini, inilah yang 7 suku itu menikmatinya tanpa akhirnya nggak mau lagi berperang ya. Jadi ada 2 hal ini yang kita mau aplikasikan langsung sebentar ini. Yang pertama malas ya. Malas ya. Yang kedua malas itu ya malas lah. Yang kedua karena negeri sudah aman dan berhenti berperang, mereka menikmatinya keamanan itu dan tidak jadi lembam. Ini sebenarnya
saling mendukung lah ya. Yang pertama malas, yang kedua ya memang negeri itu sudah aman dan berhenti berperang dan tidak mau perang lagi ya. Mari kita lihat, kalau malas saya sudah singgung itu ya. Saya rasa orang malas ini susah ya, karena Tuhan ini kalau kita lihat itu juga memanggil orang-orang yang sedang rajin bekerja ya, kayak Petrus, Yohanes itu Yohanes Yakobus sedang sibuk bekerja lah. Simon orang Zelot itu, Matius juga, Lewi itu yang sedang sibuk menghitung uang di bea cukai. Semuanya lah sedang sibuk lah murid-murid Tuhan itu. Tidak ada yang malas. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul juga mereka semua rajin-rajin lah ya, bekerja dengan rajin ya. Saya kira itu iblis pun tidak suka dengan orang malas, karena saya pernah baca itu penyanyi rock itu ya, sebagian ya, tapi ada juga yang terang-terangan, misalnya dulu yang namanya AC/DC, misalnya Antichrist, Devil Children ya, itu terang-terangan dia bilang kami ini murid setan, dan mereka orang-orang yang rajin semuanya ya. Tidak ada orang-orang yang malas, yang ya iblis pun nggak suka sih ya. Karena iblis perlu orang rajin untuk apa. Jadi bayangkanlah saudaraku, kalau orang ini malas ya, nggak berguna bagi Tuhan, nggak berguna juga bagi iblis ya, nggak tahu. Dilempar ke surga nggak cocok, ya neraka juga ya nggak cocok. Jadi dia jangan malas saudaraku ya. Jadi kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beritakan firman, rajin bekerja mencari nafkah, rajin mengurus ini dan itu dan sebagainya. Harus rajin. Ya ini kuncinya nih, orang rajin ini ya. Itu pasti dia dipakai ya. Pakai Tuhan lah ya. Jangan nanti rajin pun dipakai iblis. Jadi yang pertama rajin. Yang kedua ini karena hidup aman dan berhenti berperang. Karena semua orang cenderung ya, kedagingan kita ini ya, kemanusiaan kita yang memang inginnya hidup aman, tidak berperang. Karena tidak ada seorang pun yang senang hidupnya tergoncang dan tidak aman gitu loh. Tapi ini justru hidup aman itu tidak baik Bapak Ibu Saudara ya. Hidup aman itu tidak baik bagi pertumbuhan kita ya. Kalau seorang petinju juga, kalau dia hidupnya aman, nggak pernah bertanding ya, dia otot-ototnya nggak akan terbentuk. Dia mesti perang, dia mesti bertarung ya. Nah, mengenai aman ini coba dulu saya baca dulu dari Moab ya. Ini ada nubuat ya, nubuat Yeremia ini. Ada Yeremia berapa ini? 48 ya, tentang Moab. Itu ayat yang ke-11 ya. Saya baca dulu ini YLT ya. Moab hidup tentram sejak masa mudanya, dan dia telah tenang di atas sampah, dan tidak pernah dicurahkan dari bejana ke bejana. Ini bicara anggur ya, nanti saya ceritakan. Dia tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Oleh karenanya rasanya masih tetap ada padanya, dan keharumannya tidak berubah. Ini ceritanya begini nih. Kalau orang bikin anggur, itu setelah diperas itu anggurnya, ditaruh dalam satu bejana, dibiarin dulu. Tak berapa lama sampai endapan itu sampah-sampahnya itu, anggur itu mengendap. Nanti ini harus dipindahkan dari bejana ini satu ke bejana yang lain yang kosong. Dipindahkan, dituang, tapi ampasnya jangan ikut. Ya. Dibiarkan, dibuang ampasnya. Dibiarkan lagi di sini. Sampai turun lagi sampah-sampah yang masih sisa itu. Udah selesai, tuang lagi, ya. Terus begitu dituang sampai akhirnya anggurnya rasanya lain, enak dia. Tapi kalau Moab ini kayak anggur yang nggak dibuang, nggak dipindahkan dari satu bejana ke bejana lain. Jadi diam di situ dengan ampasnya. Oh, makanya dibilang di sini rasanya tetap sama. Apa artinya ini? Ya tentu bukan soal bikin anggurnya yang diceritakan di sini. Artinya begini, kalau seseorang ya anak Tuhan lah katakan begitu, hidupnya aman, ya artinya nggak ada masalah keluarganya ya, makanan minuman semua nggak pernah masalah ekonomi, nggak pernah konflik ya, nggak pernah ada penderitaan dalam hal barangkali penyakit atau apa sebagainya. Saya nggak bilang orang harus sakit ya, nggak. Tapi sering Tuhan pakai itu semua, seperti dipindahkanlah orang dihajarlah itu anak Tuhan itu, dibentuklah ya supaya cita rasanya berbeda. Saya pernah mendengarkan dua orang nyanyi. Lagunya sama, ya, gitarnya sama juga, ya.
Dia nyanyinya lagu yang satu seperti rusa ya. Seperti rusa rindu ya. Yang satu nyanyi nggak ada rasanya ya. Kayak denger orang penyanyi jalanan yang nggak jelas gitu loh. Tapi yang satu ini seorang janda itu udah tua. Penderitaannya banyak itu. Dihajar terus ya. Ketika dia nyanyi seperti rusa, saya langsung ada sesuatu gitu. Cita rasanya beda. Cita rasanya Elohim dia dikeluarkan melalui apa ya, aroma suasananya begitu ya. Kayak si Maria tuh memecahkan buli-buli itu harum gitu. Ada harum Kristus gitu dia nyanyi. Ada juga yang nyanyi hanya karena pandainya aja, suaranya bagus, musiknya bagus, tapi tidak ada di situ apa ya, katakanlah kalau orang ini biasa bilang urapan begitu ya. Kenapa demikian? Ya, padahal lagunya sama, musiknya sama. Bedanya itu nggak pernah yang satu hidup nyaman dan tentram. Nggak dipindahkan apa semuanya dari bejana ke bejana yang lain. Yang satu dihajar, dibentuk. Maka itu ketika dia mengeluarkan apa suara, itu mengeluarkan aroma, ya. Aroma yang apa? Cita rasanya Elohim. Kalau Elia lebih hebat lagi, Elisa ya. Elisa yang tinggal di rumah seorang yang apa, yang bikin rumah itu, bikin seorang nggak punya anak, ini perempuan ini sudah, suaminya udah tua, dia bikin kamar untuk Elisa. Itu perempuan itu tahu, ini Elisa ini orang yang sesungguhnya. Dia ngomong suami, sesungguhnya nih orang yang sering datang sama kita dan tinggal nginap itu hamba Tuhan gitu. Padahal Elisa nggak pernah khotbah sama dia. Elisa nggak pernah ngaku aku hamba Tuhan gitu. Seperti kadang-kadang orang ngaku aku hamba Tuhan gitu. Enggak, dia enggak. Tapi perempuan itu bisa tahu. Ini Elisa nih, orang yang sering nginap di sini nih, ini hamba Tuhan. Kenapa? Karena Elisa ini mengeluarkan cita rasa. Cita rasa Elohim. Cita rasa Tuhan, sehingga orang yang bahkan Elisa pun tidak ngomong tentang Tuhan, orang itu bisa tahu, ini orang lain nih, hamba Tuhan ya. Nah, jadi sekali lagi hidup aman ya, dan tidak diremukkan, didisiplin ya. Ini bahaya sekali. Kita lihat kalau Raja Wali itu ada juga di ayatnya itu, kalau caranya melatih berperang itu, induk itu dilepas itu. Kan kalau Raja Wali bikin sarang tuh di atas batu yang tempat tinggi. Itu anaknya dibawa, dilepas. Apalah dia kan anaknya, berjuang anaknya supaya bisa jangan jatuh menghantam batu kan. Langsung nanti kalau lihat anaknya belum apa, Raja Wali itu angkat lagi, ya, dinaikin lagi tinggi, dilepas lagi, terus begitu sampai apa? Karena terpaksa itu si anak burung Raja Wali akhirnya jadi bisa terbang. Luar biasa terbangnya itu ya. Saya pernah lihat burung Raja Wali terbangnya nggak kayak anak ayam yang begini. Kadang-kadang kita pernah lihat anak ayam terbang gitu kan, dari genteng gitu kan, kelepak-kelepak begitu. Kalau burung Raja Wali nggak gitu. Sekali gini sep, dia terus diam. Nah, dia mainkan itu sayapnya untuk menghantam badai gitu. Makin ada banyak badai, itu Raja Wali makin senang karena dia tinggal mainkan sayapnya untuk makin terbang tinggi. Ini kenapa? Karena dia sudah dilatih melalui pembentukan proses ya. Jadi orang Kristen yang hidupnya aman ya, berhenti berperang, ini nggak baik itu ya. Saya pernah cerita, ada ceritanya monyet, ini ceritanya monyet itu ada angin ribut sama angin tofan itu, sama angin sepoi-sepoi ribut. Dia bagaimana caranya ngejatuhin ini monyet. Yang angin ribut bilang saya begini, udahlah kita coba aja, dites lah angin ribut dulu. Tiup dia dengan topan itu keras. Itu monyet karena pohon goyang-goyang begini, monyetnya makin kencang dia megang. Makin ditiup, makin kencang dia si monyet. Akhirnya udah nyerah, akhirnya angin ribut tidak. Sudahlah, akhirnya angin sepoi-sepoi mulai sap sekali kan. Enak, monyetnya berarti udah selesailah badai hidup ini kan. Ceritanya begitu. Kedua kali dia makin melonggarkan tangannya itu. Terus lama-lama ngantuk monyetnya. Begitu ngantuk udah jatuh dia. Biasanya memang orang jatuh itu biasanya ketika hidupnya aman dan berhenti berperang. Kayak Daud juga begitu kan. Udah jadi raja dia suruh Yoab itu, biasa pergantian tahun tuh raja-raja perang. Ini Daud nggak perang lagi dia. Udah suruh si Yoab, maju kau.
Nah, dia Daud tidur-tidur di atas soto itu kan. Begitu dia bangun, dia lihat perempuan mandi, di situ ada dia jatuh. Jadi Bapak Saudara, bersukacitalah kalau kita itu hidup kita nggak aman. Konflik terus. Bagus. Nah, itulah yang membuat sayap-sayap rohani kita tuh dilatih, ya. Cita rasa kita juga nggak sama. Ya, pewahyuan yang kita terima juga nggak sama itu. Oh ya, 10 tahun yang lalu khotbah itu 20 tahun lagi sama aja. Oh, ini namanya itu kurang dihajar itu. Ya kayak anak di Ibrani pasal 12 itu ya. Dari mana bukti kita anak yang dicintai Tuhan? Ya, kalau teologi sukses lain kan. Kalau engkau diberkati, oh sedikit masalahmu. Bahkan dibilang tanda diberkati itu sedikit masalah. Jangan penyakitan lah. Jangan punya masalah ekonomi. Kau harus berlimpah. Kira-kira begitulah. Diajarin hidup aman sama ajaran. Memang makanya ajaran sukses itu setan. Betul itu. Saudara jangan mau dengar itu. Ya, kalau saudara dan saya memang anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Oleh Bapa di sorga. Pasti saudara akan dihajar. Itu buktinya. Itulah tanda orang yang paling diberkati. Ya yang ini bukan gak diberkati juga. Ya diberkati tapi gak punya maksud Tuhan spesial. Gak ada itu buat orang-orang kayak gitu. Hanya orang dipanggil aja. Tapi ini orang yang dipilih. Oh, saudaraku. Dihajar karena Tuhan punya maksud spesial bagi anaknya ini. Dia akan dipakai nanti pada waktunya, dia akan tampil itu. Anak Tuhan yang dihajar begitu. Dia akan tampil pada waktu yang spesial dengan maksud Tuhan yang spesial untuk memberitakan pesan-pesan spesial, serba spesial lah. Iyalah, karena dia anak spesial. Bukan hanya dipanggil, tapi dipilih juga. Oke, jadi ini suku Efraim ini kurang spesial lah dia ya. Dia bukan gak diberkati juga. Karena di Yakub maupun Musa itu memberkati Efraim juga ya. Kita nggak usah baca lah itu. Oke, saya rasa ini sharing dulu mengenai suku Efraim. Suku Benyamin. Semoga kita belajar lah ya dari suku Benyamin ini. Jangan menjadi malas. Jangan juga menjadi ya semoga Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita untuk dibentuk ya, bukan hanya dipanggil tapi dihajar gitu loh ya. Ingat saudaraku ya, kalau ada khotbah dipanggil, kalau diberkati ikut Yesus gini sukses itu hanya orang yang dipanggil, tapi orang yang dipilih dihajar, dibentuk karena ada Tuhan maksud spesial. Puji Tuhan lah, semoga kita mendapat kasih karunia untuk bukan hanya dipanggil, tapi juga dipilih. Haleluya. Amin.